Apakah kita hari ini, sekarang ini, sudah berusaha mencari Tuhan? Kita bersyukur, Anda bersyukur bahwa di sini, di kota Semarang ini, banyak gereja, banyak kesempatan misa berkali-kali. Jadi sebenarnya untuk berjumpa dengan Tuhan, itu sebenarnya tidak seperti orang Majus harus berjalan panjang, tetapi dengan mudah kita bisa berjumpa dengan Tuhan di gereja. Coba, kalau saya boleh bertanya kepada Anda hari ini. Ketika misalnya Anda bangun pagi, apa yang pertama kali Anda cari? Siapa yang mencari rosario langsung? Mencari rosarionya, tunjuk jari. Mencari kitab suci, siapa yang langsung pertama kali mencari kitab suci? Puji syukur, Mada Bakti, buku doa, ada? Pertanyaan terakhir, siapa yang langsung mencari HP-nya? Ada, termasuk saya. Contoh hal yang sederhana, ketika kita bangun pagi bukan langsung ingat Tuhan, tetapi langsung kita meriksa HP kita. Inilah perjuangan kita. Orang Majus berjuang untuk berjalan naik keledai mencari Tuhan. Tapi sekarang kita berjuang untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Semoga dengan semangat ini, kita tetap ingat untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, karena kita percaya Tuhanlah prioritas dalam hidup kita. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan berkah dalem. Malam berkah dalem. Pada hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kepada 3 orang Majus dari timur. Maka malah sebelum kita melanjutkan Ekaristi pada malam hari ini, kita hening sejenak. Kita akui segala dosa-dosa kesalahan kita, agar supaya kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa untuk bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini dengan tuntunan bintang, Engkau telah mewahyukan putra-Mu kepada bangsa-bangsa. Semoga kami semakin tergerak untuk tetap setia mengikuti jalan yang telah Engkau tunjukkan, dengan menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu, agar kami dapat memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang sudah berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu.
Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku demi kamu, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di mana Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau berkali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dalam bahasa Yunani biasa disebut dengan Epifania. Tuhan menampakkan diri. Dan Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang Majus dari timur. Orang Majus itu katanya berjumlah 3 orang. Mengapa saya menyebut katanya? Karena dalam kitab suci tidak disebut jumlah itu. Kalau Anda mencari kitab suci dari A sampai Z tidak ada, jumlah 3 itu enggak ada. Tetapi kita bisa menyimpulkan mereka berjumlah 3 itu dari apa? Dari persembahan yang mereka persembahkan. Mereka mempersembahkan 3 persembahan, yakni emas, kemenyan, dan mur. Mur ini bukan baut atau sekrup ya. Mur ini adalah rempah-rempah. Dan menurut Santo Irenaeus, 3 persembahan ini menyimbolkan, melambangkan pribadi Yesus sendiri. Emas melambangkan Kristus sebagai Raja, mulia, emas. Lalu kemenyan, ya, kemenyan atau dupa itu melambangkan Kristus sebagai seorang imam. Ya. Kita biasa melihat imam atau pada saat perayaan Ekaristi memakai dupa. Nah, disitulah Kristus dilambangkan sebagai seorang imam. Sedangkan mur itu melambangkan wafat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus diolesi dengan mur atau rempah-rempah. Inilah yang disebut dengan orang Majus. Orang Majus berjumlah 3. Namanya katanya lagi, karena dalam kitab suci juga tidak ada nama itu. Biasa kita menyebut, siapa itu namanya? Baltasar, Melkior, dan siapa? Mikael, Gaspar. Ya, 3. Itu dari mana? Bukan dari kitab suci, tetapi dari tradisi gereja. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, orang Majus, sekali lagi menurut tradisi gereja, adalah orang-orang yang dianggap bijaksana, orang-orang yang dianggap pandai, terutama dalam bidang astronomi atau dalam ilmu bintang-bintang. Nah, pertanyaan kita atau minimal saya sendiri pribadi adalah, Yesus menampakkan diri kita rayakan hari ini. Pertanyaannya adalah, mengapa kok baru hari ini kita rayakan Yesus yang menampakkan diri kepada manusia? Kok tidak dahulu pas Natal? Ya, mengapa? Pasti ada simbol atau makna di balik perayaan ini. Orang mengatakan ada udang di balik bakwan. Ya. Ada makna di balik perayaan ini. Setelah Yesus lahir, Yesus menampakkan diri tentu kepada Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Setelah itu, Yesus menampakkan diri kepada gembala. Tetapi mengapa baru dirayakan pada hari ini? Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita meneliti silsilah Yesus yang ditulis dalam Matius bab sebelumnya, bab 1, kita mengetahui bahwa Yesus adalah keturunan atau berasal dari suku Israel. Yesus adalah keturunan Bapak Abraham, Yakub, Yusuf, ya, Iska, dan sebagainya. Dan mereka adalah berasal dari suku Israel. Mereka berasal dari suku Yahudi. Jadi Yesus adalah orang asli Yahudi. Ada yang orang dari Yahudi di sini? Ya, itu berarti keturunan Yesus asli. Jadi Yesus bisa dikatakan bahwa Yesus sungguh berasal dari Israel, dari suku Yahudi. Dan pada hari ini dijabarkan hal lain. Yesus tidak menyelamatkan atau tidak menampakkan diri hanya khusus kepada orang Yahudi, orang Israel, tetapi dari peristiwa ini, dari hari raya penampakan Tuhan ini, ingin digarisbawahi bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada seluruh bangsa yang dihadirkan oleh orang Majus.
Orang Majus itu bukan berasal dari Yahudi, mereka bukan Israel, tetapi mereka dari Timur Tengah, atau lebih tepatnya negara Persia, atau sekarang ini bisa disebut sebagai kurang lebih negara Iran sekitarnya. Jadi saudara-saudara kasih, dengan perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan ini ingin digarisbawahi bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel, tidak hanya menampakkan diri kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan seluruh umat manusia, seluruh dunia. Ini makna yang ingin digarisbawahi dari perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan ini. Lalu hal yang berikutnya adalah, apa yang bisa kita tarik dari Hari Raya ini? Saudara-saudari yang kasih, kita melihat, bisa membayangkan orang Majus berjalan, menyusuri jalan yang panjang, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka sudah berjalan secara jauh untuk satu hal, yakni mencari dan menyembah Tuhan. Maka permenungan yang bisa kita ambil dari ini adalah, apakah kita hari ini, sekarang ini, sudah berusaha mencari Tuhan? Kita bersyukur, Anda bersyukur bahwa di sini, di kota Semarang ini, banyak gereja, banyak kesempatan misa berkali-kali. Jadi sebenarnya untuk berjumpa dengan Tuhan, itu sebenarnya tidak seperti orang Majus harus berjalan panjang, tetapi dengan mudah kita bisa berjumpa dengan Tuhan di gereja. Tetapi kita menyadari bahwa perjuangan kita sekarang ini untuk mencari Tuhan tetap bisa kita sebut sebagai sebuah perjuangan. Berjuang untuk mencari Tuhan pasti masih kita alami. Saudara-saudari, kita tahu bahwa sekarang ini zamannya medsos, zamannya handphone, banyak zamannya iPhone dan sebagainya. Itulah perjuangan kita, tantangan kita untuk mencari Tuhan, tetap kita masih perlu berjuang. Coba, kalau saya boleh bertanya kepada Anda hari ini, ketika misalnya Anda bangun pagi, mau jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, ya. Ketika Anda bangun, apa yang pertama kali Anda cari? Ketika Anda bangun pagi, apa yang pertama kali Anda cari? Siapa yang mencari rosario? Langsung mencari rosarionya, 7 jari. Mencari kitab suci, siapa yang langsung mencari, pertama kali mencari kitab suci? Puji syukur, Mada Bakti, buku doa, ada? Pertanyaan terakhir, siapa yang langsung mencari HP-nya? Ada? Termasuk saya. Nah, contoh hal yang sederhana, ketika kita bangun pagi bukan langsung ingat Tuhan, tetapi langsung kita meriksa HP kita. Ini tantangan, ini betul-betul tantangan. Ketika HP-nya hilang, bingung. Ketika HP-nya hilang, stres. Ketika istrinya hilang, syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih, inilah perjuangan kita. Orang Majus berjuang untuk berjalan, naik keledai, mencari Tuhan. Tetapi sekarang kita berjuang untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Semoga dengan semangat ini, kita tetap ingat untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, karena kita percaya Tuhanlah prioritas dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya bintang-Mu. Semoga Engkau tetap berkenan untuk tetap menyertai dan memimpin jalan hidup kami, setelah kami dikuatkan oleh santapan surgawi, hingga kami dapat menuju tanah air surgawi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup perayaan Ekaristi pada malam hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.